Bangsa Filistin merupakan salah satu bangsa kuno yang sering disebut dalam literatur Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam penafsiran para ulama, serta dalam catatan para sejarawan Muslim. Mereka dikenal sebagai kaum yang hidup di kawasan Syam, bagian selatan, khususnya di daerah pesisir Palestina saat ini, dan memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Bani Israel, serta dalam konteks perjuangan para nabi. Nama Filistin sendiri disebut berulang kali oleh ahli tafsir sebagai kaum yang sangat kuat dalam peperangan, memiliki tubuh besar, keberanian luar biasa, serta memiliki kedudukan penting di tanah Kanaan. Para ilmuwan Muslim klasik memandang bangsa Filistin dalam dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, mereka dikenal sebagai kaum yang diberikan kekuatan fisik, kekayaan, dan kekuasaan. Tetapi, di sisi lain, mereka juga dianggap sebagai bangsa yang menentang perintah Allah dan menolak dakwah para nabi. Dalam literatur tafsir, seperti karya Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kaum yang disebut Jalut berasal dari bangsa Filistin. Jalut adalah sosok raja atau panglima mereka yang menantang kaum Bani Israel dan akhirnya terbunuh di tangan Nabi Daud. Peristiwa tersebut disebut dalam Al-Quran dan menjadi titik balik penting dalam perjalanan sejarah Bani Israel melawan bangsa Filistin. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun menyinggung bangsa ini ketika menjelaskan perjalanan sejarah bangsa-bangsa kuno di Syam. Ia menyebut bahwa Filistin merupakan bagian dari rumpun bangsa yang tinggal di wilayah barat daya tanah Kanaan dan berhubungan dengan bangsa-bangsa Semit lain. Beberapa ulama menyatakan bahwa mereka berasal dari keturunan bangsa laut yang datang dari arah Laut Tengah dan kemudian menetap di Palestina. Sementara sebagian lain menghubungkannya dengan kaum kuno yang berasal dari Mesir atau bahkan dari Jazirah Arab. Namun, mayoritas sejarawan Muslim menganggap bahwa bangsa Filistin termasuk bangsa kuno yang pernah menguasai jalur perdagangan penting dan menentang Bani Israel dalam banyak peperangan. Dalam tafsir Al-Quran, bangsa ini mendapat sorotan khusus ketika Allah mengisahkan doa Bani Israel yang meminta kepada nabi mereka agar ditetapkan seorang raja untuk memimpin peperangan melawan kaum kuat. Para ahli tafsir menafsirkan kaum tersebut sebagai bangsa Filistin di bawah pimpinan Jalut. Dari sini gambaran bangsa ini menjadi jelas di mata para mufasir Muslim bahwa mereka adalah bangsa yang angkuh, perkasa, dan sulit dikalahkan kecuali dengan pertolongan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi mereka digunakan oleh para ulama sebagai pelajaran tentang bagaimana kaum yang memiliki kekuatan duniawi tetap akan kalah ketika menentang kebenaran. Imam Al-Tabari dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa bangsa Filistin memiliki wilayah yang makmur, kota-kota besar, serta benteng-benteng yang kuat. Mereka memiliki pasukan yang terlatih dan senjata lengkap, bahkan digambarkan sebagai kaum yang jauh lebih unggul dibanding Bani Israel pada masa itu. Karena itu kaum Bani Israel yang ketika itu lemah dan tercerai berai sangat takut menghadapi mereka. Akan tetapi, ketika Allah menetapkan Thalut sebagai raja dan Daud sebagai pahlawan yang membunuh Jalut, maka berakhirlah masa kejayaan bangsa Filistin dalam menghadapi Bani Israel. Ulama seperti Al-Mas'udi dalam karyanya Muruj Az-Zahab juga membicarakan bangsa Filistin ketika menguraikan sejarah negeri Syam. Ia menekankan bahwa bangsa ini memiliki keterkaitan dengan peradaban kuno di Mesir dan hubungan dagang yang luas dengan wilayah sekitarnya. Namun, mereka tetap dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, menolak ajaran para nabi, dan terlibat dalam banyak peperangan. Sumber-sumber Muslim klasik sering menggambarkan bangsa ini sebagai kaum yang mengandalkan kekuatan fisik dan militer, tetapi tidak memiliki ketundukan kepada Allah, sehingga akhirnya kehancuran menimpa mereka. Bangsa Filistin juga sering disebut oleh para ulama Muslim dalam konteks pelajaran moral. Mereka dijadikan contoh tentang bagaimana bangsa yang diberi kekuatan besar tetap tidak bisa bertahan jika menentang syariat Allah. Jalut sebagai simbol mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, senjata yang berat, dan pasukan yang gagah
tetapi pada akhirnya tumbang oleh seorang pemuda bernama Daud dengan izin Allah. Dari kisah ini para ulama menekankan pentingnya iman, ketaatan, dan tawakal dibanding hanya mengandalkan kekuatan materi. Selain itu, terdapat pula ulama yang menghubungkan bangsa Filistin dengan sejarah panjang bangsa-bangsa kuno yang pernah mendiami tanah Palestina. Dalam pandangan mereka, bangsa ini tidak hanya sekadar lawan Bani Israel, tetapi juga bagian dari silsilah sejarah umat manusia yang saling bergantian menguasai bumi Syam. Ada yang menghubungkan mereka dengan bangsa Amori, ada pula yang menyebut mereka termasuk rumpun bangsa Kan'an. Meski begitu, dalam perspektif Islam, penilaian utama terhadap bangsa ini lebih ditekankan pada sikap mereka terhadap ajaran Allah dan para nabi, bukan semata asal-usul biologis. Para ahli geografi Muslim seperti Al-Idrisi juga menyebut wilayah Filistin dalam karya-karya mereka. Mereka menggambarkan negeri ini subur, memiliki hasil bumi yang melimpah, serta terletak di jalur penting antara Mesir dan Syam. Karena itu, bangsa Filistin yang menempati wilayah tersebut memiliki posisi strategis dalam sejarah perdagangan dan politik. Namun, sekali lagi, para ulama menegaskan bahwa semua kelebihan itu tidak bermanfaat jika penduduknya tidak mengikuti jalan yang benar. Bangsa Filistin juga dipandang sebagai contoh bagi umat Islam dalam memahami sunnatullah dalam sejarah. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan besar, pada akhirnya mereka kalah oleh kaum yang sebelumnya lemah. Hal ini membuktikan bahwa kemenangan bukan semata karena jumlah dan kekuatan, melainkan karena iman dan pertolongan Allah. Dalam banyak ceramah dan kitab para ulama, bangsa ini selalu dihubungkan dengan kisah keberanian Nabi Daud dan kebesaran Allah yang menolong hambanya. Dengan demikian, bangsa Filistin dalam pandangan ilmuwan Muslim bukan hanya sekadar tokoh sejarah, tetapi juga cerminan dari nilai moral, pelajaran iman, dan bukti nyata bahwa kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Mereka digambarkan sebagai kaum yang memiliki kekuatan, kemegahan, dan keberanian, tetapi tetap binasa karena kesombongan dan penolakan terhadap wahyu. Para ulama menulis tentang mereka untuk memperingatkan umat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta untuk meneguhkan keyakinan bahwa siapapun yang menentang Allah akan berakhir dengan kehancuran meski sekuat apapun. Kisah bangsa Filistin dalam literatur Islam terus menjadi bahan renungan bahwa sejarah bukan hanya kumpulan peristiwa masa lalu, tetapi juga cermin bagi masa kini. Para ilmuwan Muslim mengajarkan bahwa keberadaan bangsa Filistin memberikan bukti betapa cepatnya kekuasaan berganti tangan dan betapa rapuhnya kejayaan duniawi tanpa dasar iman. Oleh karena itu, pelajaran dari sejarah bangsa Filistin selalu relevan sepanjang masa untuk mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan penentangan terhadap kebenaran. Bangsa Filistin dalam literatur Islam juga sering disebut ketika para ulama membicarakan kisah para nabi selain Daud. Dalam tafsir dan kitab sejarah disebutkan bahwa bangsa ini sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim berkelana menuju tanah Kanaan, sebagian riwayat Muslim menyebut bahwa ia sempat berinteraksi dengan raja wilayah Filistin. Sebagian mufasir menafsirkan bahwa Abimelek yang disebut dalam kisah Ibrahim oleh sebagian ahli kitab dalam catatan sejarawan Muslim dipandang sebagai pemimpin bangsa Filistin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bangsa tersebut sudah cukup tua dan mereka termasuk salah satu bangsa yang menyaksikan perjalanan para nabi besar. Keterkaitan mereka dengan Nabi Ibrahim juga digambarkan dalam konteks tanah yang dijanjikan bagi keturunannya. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, bangsa Filistin termasuk kaum yang pernah menghuni negeri itu, namun kemudian kalah dalam persaingan sejarah. Tanah tersebut kemudian ditempati oleh Bani Israel, tetapi pergantian kekuasaan ini bukan sekadar hasil peperangan, melainkan bagian dari ketetapan Allah. Ulama seperti Al-Qurtubi menyebut bahwa hal itu menjadi bukti bahwa bumi Allah
diwariskan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan bahwa bangsa yang kafir dan zalim tidak akan bertahan selamanya. Selain itu, bangsa Filistin sering diposisikan sebagai penguasa yang menindas Bani Israel sebelum datangnya para nabi pembebas. Misalnya, sebelum diangkatnya Talut dan Daud, bangsa ini dikisahkan telah menundukkan Bani Israel hingga mereka merasa hina dan tidak mampu melawan. Hal ini dimaknai oleh ulama Muslim sebagai bentuk hukuman Allah kepada Bani Israel yang pada waktu itu sering durhaka dan menyelisihi perintah nabi mereka. Maka Allah menundukkan mereka melalui bangsa yang kuat, yaitu Filistin. Namun ketika mereka kembali taat kepada Allah dengan mengikuti perintah nabi mereka, Allah menurunkan kemenangan. Dalam literatur sejarah Islam, bangsa Filistin juga dikaitkan dengan posisi geografis yang strategis di pesisir Laut Tengah. Para ulama Muslim yang menulis tentang geografi, seperti Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jam Al-Buldan, menyinggung negeri yang dihuni kaum Filistin. Mereka menggambarkannya sebagai negeri dengan pelabuhan-pelabuhan penting, tanah subur, dan jalur dagang yang ramai. Karena itu bangsa ini memiliki kekuatan ekonomi yang besar yang mendukung mereka untuk membangun kekuatan militer. Namun, para ulama menekankan bahwa semua itu tidak membuat mereka selamat dari kebinasaan, sebab kemakmuran tidak menjamin keselamatan tanpa iman. Para sejarawan Muslim juga menjelaskan bahwa bangsa Filistin termasuk bangsa yang memiliki keberanian luar biasa dalam peperangan. Mereka tidak mudah tunduk kepada bangsa lain, bahkan seringkali menantang. Namun, sifat keras mereka dipandang sebagai salah satu sebab kebinasaan, karena keberanian tanpa iman hanya menjadi kesombongan. Dalam banyak kitab sirah, mereka dijadikan peringatan bahwa kekuatan dan keberanian bukanlah keutamaan jika tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Sebagian ulama Muslim juga menghubungkan bangsa Filistin dengan bangsa-bangsa laut yang disebut dalam sejarah kuno. Menurut mereka, kaum ini berasal dari luar tanah Kanaan, kemudian datang menyerbu dan menduduki daerah pesisir Palestina. Meski begitu, ulama Muslim tidak terlalu menekankan asal-usul etnis mereka, melainkan lebih menekankan peran mereka dalam kisah para nabi. Dengan demikian, sejarah mereka bukan sekadar catatan antropologi, tetapi sebuah pelajaran tentang sikap manusia terhadap wahyu. Bangsa Filistin juga digambarkan sebagai kaum yang memiliki pemimpin yang karismatik dan ditakuti, salah satunya Jalut. Dalam tafsir disebutkan bahwa Jalut memiliki tubuh besar, baju besi yang berat, dan senjata yang tidak sanggup dipikul orang biasa. Para ulama menjelaskan bahwa Allah sengaja memperlihatkan sosok yang begitu perkasa untuk menjadi simbol kesombongan dunia. Lalu Allah meruntuhkannya melalui seorang pemuda yang lemah secara fisik namun kuat imannya. Dari sini muncul pelajaran besar yang selalu diulang oleh para ulama Muslim, bahwa kemenangan sejati hanya datang dari Allah, bukan dari senjata atau jumlah pasukan. Bangsa Filistin dalam pandangan para ulama juga menjadi simbol dari kezaliman yang berulang. Mereka disebut sebagai bangsa yang tidak pernah belajar dari sejarah. Ketika ditundukkan oleh Nabi Daud, seharusnya mereka mengambil pelajaran dan tunduk kepada Allah. Tetapi, sebagaimana kebiasaan kaum kafir terdahulu, mereka terus kembali kepada kesombongan dan kekafiran. Ulama menyebut bahwa sifat keras kepala inilah yang menyebabkan mereka tidak pernah mampu bertahan lama, meskipun berkali-kali berhasil menguasai wilayah. Dalam pandangan ahli fikih dan tafsir, bangsa Filistin juga menjadi bukti bahwa Allah menegakkan sunnatullah dalam pergiliran kekuasaan. Mereka pernah berjaya, kemudian kalah, lalu bangkit lagi, kemudian hancur lagi, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa Allah mempergantikan siang dengan malam dan mempergantikan bangsa-bangsa yang berkuasa di muka bumi. Karena itu, ulama Muslim menjadikan kisah bangsa ini sebagai pengingat bahwa tidak ada bangsa yang abadi, hanya iman dan ketaatan kepada Allah yang bisa menjaga keberlangsungan suatu umat.
Kehidupan bangsa Filistin dalam catatan ilmuwan Muslim juga tidak dilepaskan dari interaksi mereka dengan bangsa-bangsa sekitar. Mereka sering berperang dengan bangsa Kan'an, berhubungan dengan Mesir, bahkan dalam beberapa riwayat ada interaksi mereka dengan bangsa Arab di selatan. Namun, fokus para ulama tetap pada bagaimana sikap mereka terhadap para nabi dan risalah Allah. Dengan demikian, bangsa ini lebih dipandang dari sudut moral ketimbang sekadar politik atau ekonomi. Akhirnya, para ulama Muslim menjadikan bangsa Filistin sebagai cermin bagi umat Islam sendiri. Mereka mengingatkan bahwa jika kaum muslimin lalai dari agama dan tenggelam dalam kesombongan, mereka bisa bernasib sama. Sejarah bangsa Filistin dipandang sebagai tanda kebesaran Allah bahwa Dia bisa menghancurkan bangsa yang kuat dan meninggikan bangsa yang lemah hanya dalam sekejap. Maka, yang terpenting bukanlah banyaknya harta, luasnya wilayah, atau kuatnya pasukan, tetapi keteguhan dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Para ilmuwan Muslim memandang bangsa Filistin tidak hanya sebagai sekelompok manusia yang pernah ada di masa lalu, tetapi juga sebagai cerminan tentang bagaimana Allah memperlihatkan kekuatan duniawi tanpa iman. Dalam filsafat sejarah menurut Ibnu Khaldun, setiap bangsa memiliki masa lahir, tumbuh, jaya, dan akhirnya hancur. Bangsa Filistin menjadi contoh konkret dari teori tersebut. Mereka lahir dari rumpun bangsa laut, tumbuh menjadi bangsa yang perkasa dengan kekayaan alam dan kekuatan militer, kemudian mencapai puncak kejayaan ketika mampu menundukkan Bani Israel dan akhirnya hancur ketika kesombongan menguasai mereka. Para ulama menegaskan bahwa siklus ini adalah sunnatullah yang berlaku untuk setiap bangsa sepanjang zaman. Ulama tasawuf menafsirkan keberadaan bangsa Filistin dalam kisah para nabi sebagai simbol pertarungan batin manusia. Jalut yang menjadi raksasa besar melambangkan hawa nafsu dan kesombongan, sedangkan Daud yang masih muda melambangkan hati yang ikhlas dan jiwa yang bertawakal. Kemenangan Daud atas Jalut dipandang bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan juga gambaran tentang bagaimana seorang hamba dapat mengalahkan hawa nafsu yang besar dengan senjata iman. Maka, bangsa Filistin yang melawan para nabi dianggap sebagai lambang dari segala bentuk perlawanan batin terhadap kebenaran. Dalam pandangan para ulama ahli akidah, bangsa Filistin juga menjadi bukti nyata bahwa janji Allah tentang pertolongan bagi hambanya yang beriman itu benar adanya. Ketika Bani Israel dalam keadaan takut dan terhina, mereka tidak mampu menghadapi musuh. Namun ketika mereka bersatu dalam iman, berdoa, dan menaati perintah Allah, maka kemenangan pun datang. Ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan bahwa peperangan melawan Jalut bukan sekadar perang antara dua pasukan, melainkan ujian iman bagi Bani Israel. Mereka harus membuktikan bahwa keimanan lebih berharga daripada rasa takut. Dari sini, bangsa Filistin dalam tafsir Muslim dipandang sebagai sarana Allah untuk menguji hambanya. Ilmuwan Muslim yang menulis tentang jihad seringkali menjadikan kisah perlawanan Bani Israel terhadap bangsa Filistin sebagai contoh. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Asam Sultaniyah menyinggung bahwa kisah Talut dan Jalut menunjukkan perlunya kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi musuh yang kuat. Tanpa pemimpin yang dipilih Allah, pasukan akan tercerai berai. Bangsa Filistin dalam hal ini menjadi perwujudan tantangan eksternal yang membuat umat harus bangkit. Maka ulama menegaskan bahwa keberadaan musuh yang kuat seringkali justru menjadi sebab kebangkitan iman. Bangsa Filistin juga sering dihubungkan dengan konsep dunia yang fana dalam literatur Islam. Mereka pernah menjadi bangsa yang ditakuti, kaya, dan berpengaruh. Namun kini mereka hanya tinggal nama dalam kitab-kitab sejarah. Ulama Muslim menjadikan hal ini sebagai peringatan bahwa sehebat apapun kejayaan dunia, pada akhirnya akan lenyap. Tidak ada yang tersisa kecuali amal dan ketaatan kepada Allah. Bahkan, nama besar Jalut hanya diingat sebagai simbol kesombongan yang hancur,
sedangkan Daud diingat sebagai nabi yang diangkat derajatnya karena ketaatan. Beberapa ulama juga mengaitkan bangsa Filistin dengan peringatan bagi umat Islam agar tidak meremehkan musuh. Meskipun akhirnya mereka dikalahkan, bangsa Filistin pada masanya benar-benar menggetarkan hati lawan-lawannya. Dengan senjata yang canggih pada zamannya, pasukan yang terlatih, serta keberanian yang luar biasa, mereka menjadi gambaran nyata bahwa musuh bisa saja sangat kuat secara lahiriah. Karena itu, ulama menekankan bahwa umat tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan harus selalu memohon pertolongan Allah. Jika tidak, maka umat bisa saja mengalami nasib yang sama seperti Bani Israel sebelum datang pertolongan Allah. Bangsa Filistin dalam pandangan ilmuwan Muslim juga menyingkap tentang bagaimana Allah menampakkan keadilannya. Mereka diberi kesempatan untuk berkuasa, diberi nikmat berupa negeri yang subur, dan diberi kekuatan militer. Namun, ketika mereka menolak kebenaran, Allah cabut semua itu. Para ulama menjelaskan bahwa sunnatullah ini berlaku untuk semua bangsa. Tidak ada bangsa yang bisa bertahan hanya dengan mengandalkan kekayaan atau kekuatan militer. Jika mereka berbuat zalim, maka Allah akan menggantinya dengan bangsa lain. Dalam ranah pendidikan Islam, kisah bangsa Filistin digunakan sebagai bahan pelajaran akhlak. Guru-guru tafsir dan hadis menjadikan mereka sebagai contoh buruk tentang kesombongan dan keangkuhan. Mereka menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa bangsa ini tidak tunduk kepada nabi mereka, bahkan berani menantang. Dengan cara ini, umat Islam diingatkan agar selalu merendahkan hati di hadapan Allah dan menerima kebenaran, meskipun datang dari orang yang lemah atau muda, sebagaimana Jalut akhirnya kalah oleh Daud yang masih remaja. Beberapa ulama kontemporer juga menafsirkan bahwa kisah bangsa Filistin memiliki pesan universal tentang keadilan sosial. Mereka menindas Bani Israel yang lemah dan terpecah belah, sehingga Allah mengutus seorang pemimpin untuk membebaskan kaum tertindas itu. Dalam pandangan ini, bangsa Filistin dilihat sebagai simbol penguasa zalim, sementara Bani Israel pada saat itu melambangkan kaum tertindas. Pesan yang bisa diambil adalah bahwa Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang dizalimi selama mereka sabar dan kembali kepadanya. Dengan demikian, bangsa Filistin menurut ilmuwan Muslim tidak hanya diletakkan dalam bingkai sejarah semata, melainkan juga dalam bingkai moral, spiritual, politik, dan filsafat sejarah. Mereka dipandang sebagai tanda kebesaran Allah, ujian bagi umat, simbol nafsu yang harus dikalahkan, contoh kesombongan yang membawa kebinasaan, sekaligus pengingat bahwa dunia ini fana. Kisah mereka menjadi warisan yang terus diulang dalam khazanah Islam, bukan untuk sekadar mengenang masa lalu, tetapi untuk menjadi cermin bagi umat di masa kini dan masa depan. Dalam catatan sejarah Islam, bangsa Filistin sering disebut bersamaan dengan bangsa Kan'an. Para ulama menafsirkan bahwa mereka hidup berdampingan di wilayah yang sama, yaitu tanah Syam bagian selatan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bangsa Filistin termasuk cabang dari kaum Kan'an, sementara pendapat lain menyatakan bahwa mereka datang dari luar, lalu menetap di wilayah itu dan bercampur dengan penduduk asli. Al-Mas'udi dalam kitabnya sering mengaitkan bangsa ini dengan bangsa-bangsa kuno yang menempati tanah Palestina sebelum datangnya Bani Israel. Dari sini terlihat bahwa bangsa Filistin tidak dipandang sebagai bangsa tunggal yang terisolasi, melainkan bagian dari jaringan bangsa kuno di Timur Dekat. Ulama seperti Ibnu Atsir menuliskan bahwa bangsa Filistin memiliki hubungan erat dengan bangsa Mesir, baik dalam perdagangan maupun dalam peperangan, karena letak geografis mereka yang berada di jalur penghubung antara Mesir dan Syam. Bangsa Filistin sering menjadi perantara maupun musuh bagi bangsa Mesir. Ada riwayat bahwa sebagian dari mereka dulunya berasal dari negeri-negeri pesisir Mesir, atau setidaknya memiliki hubungan darah dengan kaum yang keluar dari sana. Pandangan ini
menguatkan bahwa bangsa Filistin bukan sekadar penduduk lokal, melainkan bagian dari bangsa laut yang pernah bergerak dan menetap di beberapa wilayah. Sebagian ilmuwan Muslim juga menyebut keterkaitan mereka dengan bangsa Amori. Dalam kitab tafsir dan sejarah disebutkan bahwa bangsa Amori adalah salah satu kaum besar yang pernah menghuni tanah Kanaan. Ada perbedaan pendapat apakah bangsa Filistin keturunan langsung dari Amori atau sekadar bersekutu dengan mereka. Namun, para ulama menekankan bahwa bangsa-bangsa ini bersama-sama menentang para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Oleh karena itu, bangsa Filistin sering disebut dalam satu kelompok besar bersama bangsa-bangsa penyembah berhala di Kanaan yang menolak risalah. Al-Idrisi dalam karyanya yang memuat peta dan keterangan geografis menyebut negeri yang dihuni kaum Filistin dengan rinci, terutama mengenai kota-kota mereka yang berada di pesisir. Ia menyinggung kota Gaza, Askalan, Asdod, Ekron, dan Gad yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai kota-kota penting bangsa Filistin. Dari catatan ini terlihat bahwa para ulama Muslim tidak hanya menyinggung bangsa ini dari sisi akidah dan peperangan, tetapi juga mencatat keberadaan geografis mereka. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Filistin benar-benar pernah menjadi kekuatan nyata dengan pusat kota dan peradaban yang mapan. Dalam literatur tafsir klasik, bangsa Filistin juga sering dibandingkan dengan bangsa Mesir Fir'aun. Meskipun berbeda asal-usul, kedua bangsa ini memiliki kesamaan dalam hal kesombongan dan penentangan terhadap perintah Allah. Bedanya, Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya di laut, sedangkan bangsa Filistin runtuh dalam peperangan di daratan ketika Jalut terbunuh. Para ulama melihat kesamaan ini sebagai pola berulang dalam sejarah manusia. Setiap kali ada bangsa yang terlalu angkuh, Allah akan menghancurkan mereka dengan cara yang berbeda. Beberapa ulama kontemporer bahkan berusaha menghubungkan bangsa Filistin dengan silsilah keturunan Nuh. Ada pendapat yang menyatakan bahwa mereka termasuk dari keturunan Ham bin Nuh bersama bangsa Kanaan dan bangsa Mesir kuno. Dengan pemahaman ini, bangsa Filistin dipandang sebagai bagian dari rumpun besar yang melahirkan banyak bangsa di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Walaupun detail nasab ini masih menjadi perdebatan, para ulama Muslim tetap menekankan bahwa asal-usul etnis bukanlah yang utama, melainkan bagaimana suatu bangsa bersikap terhadap Allah dan para nabinya. Dalam sejarah Islam, bangsa Filistin juga dijadikan contoh tentang pertemuan antara bangsa pendatang dan bangsa lokal. Sebagian ulama menyebut bahwa mereka awalnya adalah kaum pendatang dari pesisir laut yang kemudian merebut wilayah subur di Palestina dari kaum asli Kanaan. Karena itulah mereka sering berperang baik dengan bangsa Kanaan maupun dengan Bani Israel. Hal ini dijadikan pelajaran bahwa perebutan wilayah tanpa landasan iman hanya akan melahirkan peperangan yang tak berkesudahan. Ulama ahli tafsir juga menjelaskan bahwa bangsa Filistin berulang kali diutus peringatan melalui nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, tetapi mereka tetap menolak. Meskipun para nabi itu bukan berasal dari kaum mereka, namun sebagai bangsa yang berinteraksi dekat dengan Bani Israel, mereka memiliki kesempatan untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena penolakan itulah, mereka mendapat azab berupa kekalahan dan kehancuran dalam peperangan. Dari perspektif ilmuwan Muslim, keberadaan bangsa Filistin tidak bisa dipisahkan dari dinamika besar di kawasan Syam. Mereka hanyalah satu dari sekian banyak bangsa yang silih berganti berkuasa di tanah itu, mulai dari Kanaan, Amori, Filistin, Bani Israel, hingga bangsa-bangsa setelahnya. Namun, karena peran mereka dalam kisah Nabi Daud dan Jalut, nama bangsa Filistin tetap abadi dalam literatur Islam. Para ulama menggunakannya untuk menegaskan bahwa setiap bangsa hanyalah sementara, sementara yang kekal hanyalah Allah dan kebenaran yang dibawa para nabi. Dengan demikian, bangsa Filistin menurut ilmuwan Muslim dipandang sebagai bagian dari rangkaian sejarah panjang peradaban manusia yang saling bersinggungan.
Mereka hidup berdampingan dengan Kan'an, bersaing dengan Amori, berinteraksi dengan Mesir, dan berperang dengan Bani Israel. Namun yang paling penting dalam pandangan Islam bukanlah siapa mereka secara etnis, melainkan bagaimana mereka menjadi contoh tentang kesombongan bangsa-bangsa yang akhirnya hancur karena menolak wahyu Allah. Ilmuwan Muslim tidak hanya menempatkan bangsa Filistin dalam bingkai sejarah masa lampau, tetapi juga menghubungkannya dengan konsep kehancuran bangsa-bangsa sebagai bagian dari sunnatullah. Mereka melihat bahwa lenyapnya kejayaan bangsa Filistin menjadi salah satu bukti nyata bahwa setiap kaum yang menolak kebenaran akan berakhir dengan kebinasaan. Para mufasir menegaskan bahwa meskipun bangsa ini kuat, memiliki kota-kota besar, dan disegani musuh-musuhnya, semua itu sirna seketika ketika Allah berkehendak. Hal ini dipandang sejalan dengan firman Allah bahwa berapa banyak negeri yang dibinasakan karena kezalimannya, dan bahwa bumi hanya diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Dalam literatur tafsir, kisah tentang Jalut yang terbunuh di tangan Daud sering dijadikan contoh bahwa Allah dapat menghancurkan kekuatan besar dengan cara yang tidak diduga. Para ulama memaknai bahwa kehancuran bangsa Filistin merupakan simbol dari kekalahan akhir bagi seluruh bangsa yang mengandalkan kekuatan duniawi. Dengan kata lain, bangsa Filistin hanyalah salah satu contoh kecil dari pola besar yang berulang dalam sejarah manusia. Sejumlah ulama menafsirkan bahwa kisah bangsa Filistin memiliki relevansi dengan konsep akhir zaman. Mereka menekankan bahwa sebagaimana bangsa Filistin dahulu menjadi penguasa zalim yang menindas kaum beriman, maka di akhir zaman akan muncul pula kaum yang serupa dalam sifatnya. Bangsa Filistin dengan Jalut dipandang sebagai gambaran tentang bagaimana manusia di akhir zaman akan menyaksikan kekuatan besar yang menindas. Namun, pada akhirnya Allah akan memenangkan hamba-hambanya yang beriman, meski secara lahir tampak lemah. Dengan demikian, kisah mereka bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga nubuat tentang pola pertempuran antara kebenaran dan kebatilan yang akan terus berulang hingga hari kiamat. Ulama ahli tasawuf juga sering menggunakan kisah kehancuran bangsa Filistin sebagai peringatan rohani. Mereka menafsirkan bahwa sebagaimana bangsa itu kalah setelah sombong dengan kekuatan mereka, demikian pula jiwa manusia akan hancur jika terlalu mengandalkan hawa nafsu dan meninggalkan iman. Maka bangsa Filistin dijadikan cermin batin bahwa setiap manusia bisa menjadi seperti mereka jika hatinya keras dan menolak peringatan Allah. Beberapa ulama juga menghubungkan kisah bangsa Filistin dengan peristiwa Yaumul Hisab. Mereka menjelaskan bahwa sebagaimana mereka hancur di dunia karena kesombongan, maka di akhirat kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kedurhakaan mereka. Ini dijadikan peringatan bahwa kehancuran duniawi hanyalah awal, sementara azab yang lebih berat menanti di akhirat. Dengan begitu, kisah bangsa Filistin memperkuat keyakinan bahwa azab Allah tidak terbatas pada dunia, melainkan juga di alam kubur dan hari kiamat. Dalam pemikiran sejarah Islam, bangsa Filistin juga dipandang sebagai contoh tentang bagaimana umat manusia sering mengulangi kesalahan yang sama. Ulama Muslim mengingatkan bahwa jika suatu umat hidup dengan menindas, menolak wahyu, dan bersikap angkuh, maka nasib mereka tidak akan jauh berbeda dari bangsa Filistin. Oleh sebab itu, kisah kehancuran mereka dijadikan bahan renungan untuk memperingatkan umat Islam sendiri agar tidak jatuh dalam kesombongan ketika mereka diberi kekuatan dan kejayaan. Bangsa Filistin juga sering dipakai oleh ulama sebagai bahan khutbah atau pengajaran yang menekankan bahwa dunia ini tidak kekal. Nama besar mereka hilang, kerajaan mereka lenyap, dan kekuatan mereka hanya tinggal cerita. Hal ini dijadikan bukti nyata bagi umat agar tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Ulama menekankan bahwa yang tersisa hanyalah catatan amal manusia dan pelajaran yang dapat diambil oleh generasi setelahnya. Dengan demikian,
dalam pandangan ilmuwan Muslim, bangsa Filistin tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Bani Israel, tetapi juga bagian dari sunnatullah yang berlaku bagi semua umat. Kisah mereka mengandung peringatan tentang kehancuran bagi bangsa yang sombong, simbol perlawanan kebatilan terhadap kebenaran, isyarat tentang pola pertempuran akhir zaman, serta cermin bagi setiap manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, nama bangsa Filistin tetap hidup dalam ingatan umat Islam, bukan sekadar sebagai catatan arkeologi, tetapi sebagai pelajaran iman yang tak lekang oleh waktu. Para sejarawan Muslim klasik sering melihat sejarah bangsa-bangsa terdahulu bukan hanya sebagai catatan masa lalu, melainkan juga sebagai cermin dan legitimasi bagi para penguasa Islam. Kisah bangsa Filistin yang pernah menjadi kekuatan besar, namun akhirnya binasa karena kezalimannya, dijadikan simbol bahwa kekuasaan sejati hanya sah jika berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam karya sejarah seperti Tarikh Al-Tabari, ulama menyinggung bahwa peperangan Bani Israel melawan bangsa Filistin menggambarkan pola tetap. Ketika suatu umat menegakkan iman dan kepemimpinan yang benar, Allah akan menolong mereka. Ketika Daud membunuh Jalut, ini dipandang sebagai bukti bahwa kekuasaan tidak diwariskan kepada bangsa besar atau kaum yang zalim, melainkan kepada orang yang beriman, meskipun berasal dari golongan yang kecil. Hal ini sering dijadikan analogi untuk membenarkan munculnya kepemimpinan baru di tengah umat Islam setelah jatuhnya dinasti lama. Pada masa Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, sebagian ulama politik menggunakan kisah bangsa Filistin sebagai pembenaran bahwa musuh-musuh Islam yang zalim akan mengalami nasib serupa. Mereka menyamakan kaum Quraisy musyrik atau Bizantium dengan bangsa Filistin, kuat secara lahir, tetapi akhirnya runtuh karena melawan agama Allah. Analogi ini memperkuat keyakinan bahwa kemenangan umat Islam adalah sunnatullah yang berulang dalam sejarah. Para penguasa juga menjadikan kisah kehancuran bangsa Filistin sebagai legitimasi moral. Mereka menekankan bahwa kekuasaan harus dijaga dengan keadilan dan ketakwaan, sebab jika tidak, maka umat Islam sendiri bisa bernasib seperti bangsa Filistin. Pesan ini disampaikan untuk meneguhkan disiplin moral, baik bagi penguasa maupun rakyat. Dengan kata lain, bangsa Filistin dijadikan contoh negatif, ibrah, untuk menakut-nakuti umat agar tidak menyimpang. Selain itu, sebagian mufasir menegaskan bahwa kisah bangsa Filistin memperlihatkan konsep istibdal, penggantian. Jika suatu kaum menolak syariat dan berbuat zalim, Allah akan mengganti mereka dengan kaum lain yang lebih baik. Konsep ini sering dipakai oleh ulama untuk memperingatkan bahwa kepemimpinan Islam pun tidak kebal dari kehancuran jika keluar dari jalan Allah. Dengan begitu, bangsa Filistin menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan bisa berpindah tangan dengan cepat. Menariknya, beberapa penulis Muslim juga menggunakan kisah Filistin untuk menghubungkan legitimasi politik dengan misi spiritual. Mereka melihat bahwa Daud bukan hanya pahlawan militer, tetapi juga seorang nabi dan raja yang saleh. Dengan membandingkan para khalifah dengan Daud, sejarawan Muslim menekankan bahwa kepemimpinan ideal adalah gabungan antara kekuatan politik dan ketundukan spiritual. Kontrasnya dengan Jalut yang sombong dan zalim memperkuat pesan bahwa kekuasaan tanpa iman akan runtuh. Dalam tradisi khutbah Jumat, kisah bangsa Filistin sering dipakai untuk menggugah semangat jihad. Para khatib menyebutkan bahwa sebagaimana Jalut dan tentaranya runtuh, maka musuh-musuh Islam yang tampak kuat sekalipun pasti bisa dikalahkan jika umat kembali kepada Allah. Narasi ini memberi legitimasi bagi perjuangan politik dan militer umat Islam sepanjang sejarah, termasuk pada masa Perang Salib ketika bangsa Eropa sering disamakan dengan Jalut baru yang menindas umat Islam. Dengan demikian, dalam pandangan para sejarawan dan ulama Muslim, bangsa Filistin bukan hanya catatan sejarah kuno, tetapi menjadi alat naratif untuk 1. Meneguhkan keyakinan bahwa kekuasaan sejati milik Allah. 2. Memberi legitimasi
pada munculnya pemimpin baru setelah runtuhnya yang lama. 3. Menjadi ibrah, pelajaran, bahwa kekuasaan akan runtuh jika zalim. 4. Menghubungkan kepemimpinan politik dengan ketakwaan spiritual. 5. Menjadi simbol kebangkitan umat Islam melawan musuh-musuh besar sepanjang zaman.